Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu.
Kau ratakan gunung yang menghadap, kau buat jalan di tengah lautan, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Kau ratakan gunung yang menghadap. Thank you Lord. Kau buat jalan di tengah lautan. Oh, kau bangkitkan iman dan kekuatan. Oh, saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Oh, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah, Tuhanku. Let's sing it. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. One more time. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh,
tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bersamamu. Selamat pagi CDC. Shalom, selamat pagi sekali lagi, selamat pagi. Ya, biar kita nggak tegang nih, ada request. Mau dikasih pantun nggak saudara-saudara? Oke ya, tapi dukung ya. Kalau nggak lucu ketawa aja lah, pokoknya lucu aja ya. Sebelum Senin adalah Minggu. Sesudah Senin adalah hari Selasa. Cakep. Lupakan sejenak gundah gulanamu. Katanya mau dukung yang itu ya. Kita nikmati ibadah bersama. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang online yang ada di rumah. Kita pasti senang banget bisa ibadah sama-sama di sini. Kita semuanya bisa sehat, bersyukur karena Tuhan itu baik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Andi. Pastor Andi ini udah jauh-jauh datang dari Depok. Pastikan Bapak Ibu Saudara menikmati khotbah yang dibagikan oleh Pastor Andi ya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau baca satu ayat untuk memulai ibadah kita ya. Saya minta sama-sama kita bacain ayat ini ya. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 1, 2, dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa hadir di sini karena kita semuanya itu bisa bernafas kan. Jadi saya minta semuanya kita naikkan pujian kita yang luar biasa untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya untuk ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah tubuh kami, jiwa kami, bahkan roh kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami terlebih untuk dengerin firman Tuhan. Pakai setiap kami bisa jadi senjatanya Tuhan, bisa jadi pelakunya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya berkata, amin. Yes, selamat pagi Shalom CDC. Selamat pagi. Yes, senang sekali saya bisa melihat kembali Bapak dan Ibu dengan wajah-wajah yang penuh sukacita pada hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yes, kita mau kembali katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus ajaib,
Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragamku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita mau sama-sama katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus ajaib. Yes. Amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Lagi kita sama-sama katakan ya, Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih Tuhan, amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamku. Yesusku ajaib bagiku. Yes, kita katakan lagi ya, kita punya Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat. Kita mau katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada apa Bapak dan Ibu? Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yes. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari boleh duduk Bapak dan Ibu. Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus untuk terus menyembah Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kita balas buat setiap kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih buat kita sampai hari ini. Kita percaya kita masih ada, kita masih sehat hari ini semua karena kebaikannya Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan kembali Tuhan Yesus baik. Mari Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, amin. Yesus kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Yes Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari kita mau terus menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus, amin Tuhan. Mari kita mau katakan kembali lagu ini. Kita mau menyembah Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami datang pagi hari ini, rindu mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka. Setiap kebenaran yang Kau sampaikan Tuhan, membangun hidup kami, mengubah hidup kami Tuhan. Saat ini kami undang Roh Allah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Menyertai pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di tempat ini yang siap mendengar kebenaran-Mu. Kami siap terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yes, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali ada di Bogor ya. Ini pertama kali kayaknya khotbah di Bogor ya, yang onsite ya, oke. Di Depok juga acaranya sama ya, kebaktian. Sekarang sudah onsite ya. Kalau onsite nih kelihatan wajahnya jadinya lebih enak ya. Kalau online nggak kelihatan wajahnya, kelihatan ada gambarnya aja ya. Wajahnya belum kelihatan wajahnya, tapi belum tentu orangnya ada ya. Tapi kalau kayak gini kan orangnya pasti ada. Datang kita kenal, kita lihat. Oke, hari ini ya, tadi kita cepat stres juga ya. Pagi-pagi CDC Depok mati lampu. Wah, mau kebaktian mati lampu. Tapi itulah keajaiban Tuhan ya. Aduh gimana ini kita di sini, kita harus di Bogor. Tapi di Depok,
Untungnya ada orang-orang yang kreatif, langsung ke pos security nyari orang engineering, minta dihidupin. Puji Tuhan bisa hidup. Aduh, aku bilang lega sekali lah ya, puji Tuhan. Kita bisa beribadah sama-sama. Kita sambut juga mungkin yang secara online ikut kebaktian hari ini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tema hari ini yaitu orang kepercayaan. Bilang orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Itulah saya. Nah, itu udah kata-kata iman, ya kan? Iman itu menjadi sebuah keyakinan dan akhirnya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu kenapa sih kepercayaan itu penting, ya? Orang-orang kepercayaan itu selalu mendapat berkat lebih. Saya ulang lagi ya. Orang-orang kepercayaan selalu mendapat berkat lebih. Orang-orang kepercayaan selalu mendapat bahasa sekarang privilege. Ya, kata istri saya, pakai privilege dong bahasanya. Oh iya benar ya, privilege itu lagi tren. Mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Mendapatkan hal yang khusus, hal yang berbeda dari yang lain. Orang kepercayaan ya adalah orang-orang yang Tuhan ingin temukan di dunia ini. Katakan amin. Orang kepercayaan itu pasti diberkati lebih dibanding yang lain. Setuju ya? Oke, kita akan belajar ngapain sih ngomongin orang kepercayaan? Ayo kita lihat ya. Klik. Kepercayaan itu tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Setuju ya? Kepercayaan itu nggak bisa muncul secara tiba-tiba. Kepercayaan itu harus yang namanya diusahakan. Ulangi lagi, harus diapain? Diusahakan. Jadi kepercayaan itu harus diusahakan. Jadi nggak bisa namanya tiba-tiba orang-orang tiba-tiba percaya sama kita gitu, nggak bisa. Jadi harus diusahakan. Ada dua hal yang saya catat, gimana sih cara mengusahakan tentang kepercayaan. Yang pertama, yaitu integritas. Ingat ya, integritas itu apa sih gitu. Saya kasih tahu sederhana, orang yang berintegritas itu bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang berintegritas. Orang berintegritas ya, apa yang dikatakan mulutnya itu sesuai dengan tindakannya. Itu orang integritas. Orang yang berintegritas, orang yang dilakukan secara terus-menerus, baik tersembunyi atau dilihat orang atau tidak, tetap dilakukan terus-menerus. Jadi bukan karena dilihat orang, itu orang integritas. Nah, orang integritas itu penting. Kenapa? Karena orang integritas tadi ada orang yang bisa dipercaya. Betul ya? Orang yang bisa dipercaya berkatnya lebih. Contoh, istri saya punya satu orang karyawan jadi istri saya pengelola sanggar ya. Punya satu orang karyawan yang dipercaya. Bahkan sekarang jadi orang kepercayaan. Tiap bulan harus ditransfer dong gajinya. Pas ditransfer dikasih lebih. Nah, kalau dikasih lebih ya, seneng ya kalau sebagai karyawan ditransfer dikasih lebih. Bahkan gak mau lapor harusnya. Gak usah lapor deh, mudah-mudahan dia salah transfer. Harapannya, betul gak? Tapi dia telepon. Ibu, ini transferannya kayaknya lebih deh bu. Katanya. Istri saya bilang, iya. Aduh ini ibu kebanyakan ibu. Dia jawab, itu memang buat kamu kok, gak apa-apa. Wah seneng banget. Kenapa? Karena dia ngerasa, iya bener. Tapi orang gak punya integritas, pasti akan lakukan hal yang berbeda. Betul gak? Kan yang salah ibu transfer. Saya mah terima aja, betul gak? Itu contoh yang sederhana aja ya. Lalu yang kedua, kepercayaan itu bisa timbul melalui ujian waktu. Ya, ujian waktu itu bicara soal ketahanan dan juga konsisten. Bicara ketahanan, contoh kita ngomong orang jujur dari tadi ya. Orang jujur yang jujurnya terus menerus ya kan. Itu berarti orang jujur yang konsisten. Yang konsisten dulu ya, terus menerus.
Walau jabatannya masih di bawah, naik jabatan, sampai jadi pimpinan, orang kenal dia sebagai orang yang jujur. Itu namanya konsisten. Kalau orang yang punya ketahanan, itu contohnya orangnya jujur, tapi pada waktu masa kesulitan, ada kan masa-masa dia nggak punya uang tiba-tiba, tapi dia tetap jujur dan tetap tidak mau korupsi, enggak itu dia lakukan namanya dia punya ketahanan. Jadi ada dua hal tadi saya ulang lagi, orang percaya, orang kepercayaan itu karena pertama dia punya integritas, yang kedua melalui ujian waktu. Jadi berjalan dengan waktu orang melihat, oh dia tahan uji nih, ya. Tetap setia, tetap jujur sampai akhir. Konsisten, terus menerus, mau levelnya tinggi, rendah, tetap dia jujur. Nah, ada tahapan, ini bisa kita lihat di sini, ada tahapan orang percaya, orang dipercaya, sama orang kepercayaan. Mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Ada orang percaya, ada orang dipercaya dan orang kepercayaan. Kalau bicara jumlah, orang percaya itu banyak, ya. Tapi orang dipercaya sedikit, benar ya? Bahkan orang kepercayaan jauh lebih sedikit. Tapi kita mau jadi apa sih gitu ya? Di hadapan Tuhan ini kita mau apa? Apakah mau hanya sekedar jadi orang percaya? Atau menjadi orang dipercaya? Atau mau jadi orang kepercayaan Tuhan di dunia ini? Nah itu keputusan ada di kita masing-masing. Slide berikutnya. Kita masuk di orang percaya. Orang percaya pasti kita tahu ya, setiap kita dikatakan orang percaya. Percaya kepada Yesus. Makanya orang-orang bilang, itu orang percaya dia. Orang percaya kepada Yesus. Banyak gak? Banyak, orang percaya banyak. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Banyak orang percaya itu hanya statusnya aja. Status di KTP orang percaya. Tapi kelakuannya sangat tidak bisa dipercaya. Betul gak? Orang percaya korupsi. Nah itu akibatnya, ya itu akhirnya contoh bahwa ternyata orang-orang di luar sana nggak percaya kalau kita orang percaya. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan orang percaya, orang-orang di luar sana udah nggak mau lagi bergaul dengan kita karena kita tidak memegang integritas tadi sebagai orang percaya. Kita masih suka bohong umpamanya, janji telat melulu. Nah gimana orang mau percaya sama kita sedangkan kita tidak pernah bisa memiliki integritas. Jadi kalau kata orang bilang begini, di kantor saya bilang gini, nyari karyawan susah, ya kan? Tapi kalau mau nyari orang yang kualitasnya bagus nih, cari orang-orang Kristen. Kenapa? Jujur dia. Puji Tuhan, ada pemikiran seperti itu. Tetapi berjalan dengan waktu, apa yang terjadi? Malah tidak dipercaya. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi. Orang percaya, jangan hanya statusnya aja orang percaya. Tapi kita harus bisa membuktikan kepada orang di sekeliling, teman-teman, keluarga, adalah menjadi orang-orang yang dipercaya. Nah, contoh, kalau banyak contoh kan lebih seneng ya. Siapa yang dulu waktu kecil, kalau saya nih waktu kecil ya, saya orang yang gak pernah dipercaya sama orang tua saya. Kenapa? Udah makan belum? Jawabnya apa? Udah jawabnya, karena kita pengen main. Zaman dulu, anak zaman dulu seneng main. Kalau anak zaman sekarang seneng di dalam rumah. Sampai orangnya, ayo udah kamu keluar main gitu ya. Kalau anak zaman saya dulu, pada main di luar, ayo masuk. Kelamaan di luar panas-panasan, sini masuk. Generasi beda ya. Nah, karena gak dipercaya, setiap kali pergi orang tua saya, titip kuncinya ke siapa coba? Ke adik saya perempuan. Karena dia lebih dipercaya. Kalau ditanya udah makan belum? Udah. Bener udah. Udah nyapu belum? Udah. Emang bener udah kan? Kalau saya anak yang pertama harusnya kan yang memegang kendali ya, betul gak? Tetapi apa yang terjadi? Karena gak dipercaya. Kenapa gak dipercaya? Karena kelakuannya
Sekali, 2 kali ketahuan, wah udah gak bener ini. Akhirnya kepercayaan itu hilang. Berkatnya hilang. Betul gak? Dan kita kalau ngerasa gak dipercaya itu sebenarnya harusnya ngerasa rugi banget. Apalagi kalau gak dipercaya Tuhan. Ruginya seumur hidup loh. Bener gak? Kalau gak dipercaya bos, oke lah kita bisa perbaiki. Kalau gak dipercaya Tuhan, kalau dikasih waktu. Kalau gak dikasih waktu kan selesai sudah, betul gak? Nah, kepercayaan itu penting dan berhubungan dengan berkat. Kalau pulang, papi mami saya pulang, yang dibawain oleh-oleh siapa coba? Anak yang diinget, betul gak? Setuju gak? Betul gak? Pernah gak, nih kalau yang udah punya anak ya, kita milih nih anak nih, yang satu agak nakal, yang satu enggak, biasanya begitu ya. Atau kalau nakal dua-dua puji Tuhan ya, anaknya nakal dua-duanya. Tapi setiap kali pergi nih, pasti ada yang gini, ini baju bagus nih, buat dia aja deh. Dibeliin loh, kalau anak kesayangan, setuju? Betul gak? Tapi kalau anak yang nakal, nih baju beli, udah kemarin baru dibeliin. Ya kan? Jadi anak kesayangan dapat privilege, dapat baju baru yang lama, anak-anak yang enggak ini, udah pakai baju lama aja ya. Perbedaan itu ada. Kalau nggak percaya, nanti kalau yang belum punya anak, nanti pasti ngalamin deh ya. Sayang anak tuh susah, adil tuh susah. Kalau anaknya baik, kita cenderung lebih sayang. Begitu pula Tuhan di surga. Kalau anaknya baik, anaknya bisa dipercaya, dia cenderung lebih sayang sama anak ini. Setuju? Makanya firman Tuhan bilang apa? Setiap perkara kecil dikasih perkara besar. Bahasanya adalah, kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan kasih berkat kecil. Tapi waktu kamu dipercaya dengan hal yang besar, Tuhan siapkan berkat yang besar. Amin? Oke, habis itu kita ngomong orang dipercaya. Nah, naik level sedikit. Kita tadi udah meninggalkan orang yang percaya, sekarang orang dipercaya. Saya bacakan ayatnya, Lukas 12 ayat 48b berkatakan begini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya, orang-orang dipercaya adalah orang-orang yang siap untuk dituntut lebih. Bilang ke sebelahnya, dituntut lebih mau nggak? Banyak kan kita nggak mau, ya nggak? Betul nggak? Contoh, saya pernah kerja di satu stasiun TV. Ya, saya kerja di stasiun TV, nggak ada jam kerjanya. Masuk ya? Ya. Nanti jam 7 pulang. Wih, pulang. Seneng jam 7 malam pulang tuh seneng. Ya. Padahal harusnya jam kerja tuh masuk jam 8, pulang jam 5. Jam 7 pulang udah seneng. Betul gak? Sebenarnya itu kan udah dituntut lebih, betul gak? Habis itu jam 7 dibilang, ini tanggung masih ada 1 syutingan lagi. Tambah lagi 3 jam ya. Ya, pulang jam 10. Oke, jam 10. Ya udahlah, kerja capek. Betul gak? Tetapi dituntut lagi. Ini masih yang tadi masih kurang untuk insert iklannya belum nih. Tanggung, pulang besok ini lagi. Mendingan nih sekalian jam 12 malam. Ya kan? Habis itu udah males pulang. Betul nggak? Kita tantangin aja lagi. Syuting aja lagi sekalian deh. Sampai besok lagi. Oh bisa begitu? Ya udah, tanya lagi tim produksinya. Kita syuting lagi. Lanjut. Artisnya panggil. Bisa nggak? Bisa. Artis tuh tau nggak? Ditelepon jam 8 malam syuting siap dia. Jam 12 malam syuting siap dia. Zaman dulu bebas jamnya. Panggil pokoknya syuting. Datang artisnya syuting lagi kita sampai pagi. Jadi jam kerja nggak ada. Banyak dituntut gara-gara tanggung jawab. Begitu pula kita, orang dipercaya, makin banyak dipercaya, makin banyak dituntut. Setuju ya? Nah, ngomong orang dipercaya, saya kasih tahu ya. Setiap kita dipercayakan Tuhan memiliki talenta yang melekat di dalam hidup kita untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Bilang melengkapi pekerjaan Tuhan. Saya pertama kali baca firman ini, waktu saya lihat, pekerjaan Tuhan ya pekerjaan Tuhan.
Tapi sadar nggak bahwa ternyata hidup kita di dalam rencana Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu ada dalam hidup kita. Itu untuk melengkapi rencana Tuhan. Talenta nempel dalam tubuh kita itu untuk melengkapi rencana Tuhan. Bukan untuk gaya-gayaan atau bukan untuk sesuatu pribadi kita. Bukan, tapi untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Contoh, ada yang pinter musik. Ya, ini kayak Pak Wahyu main musik, ya kan? Dia bisa talentanya dan dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Ini berarti orang yang bisa dipercaya. Puji Tuhan, ada orang yang tahu, aduh saya bisa, udah saya mau melayani. Puji Tuhan, untuk volunteer itu sadar bahwa saya punya, saya bisa, saya layani buat Tuhan. Itu melengkapi kebenaran firman Tuhan bahwa semua talenta yang Tuhan tempelkan dalam hidup kita itu digunakan untuk melengkapi pelayanan Tuhan, melengkapi pekerjaan Tuhan. Kalau kita sekarang punya talenta itu, tapi kita diam aja, nah nanti ayat berikutnya kita akan belajar bahwa banyak orang rugi tidak menerima apa yang seharusnya kita terima karena kita hanya stuck untuk menjadi orang yang sekedar dipercaya. Ini banyak kejadiannya. Orang dipercaya, seneng ya. Wah saya seneng deh, dipercayakan pelayanan, seneng gak? Seneng, tapi pelayanannya gak dikembangkan. Akibatnya apa? Dia akan stuck menjadi hanya orang yang dipercaya. Padahal Tuhan tadi merencanakan apa? Setiap perkara kecil dapat perkara besar. Dikasih pelayanan kecil, dapat perkara, dia setia, dapat perkara yang lebih besar. Begitu terus, hingga akhirnya sampai Tuhan bilang, kamu adalah anak yang bisa dipercaya. Dan kamu adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Hingga apa yang dipercayakan Tuhan gak pernah sia-sia. Contoh, orang tua saya punya anak buah kepercayaan. Ya. Diajarin dari awal, diajarin listrik, diajarin macam-macam, ngebengkel bisa, listrik bisa, bangun rumah bisa. Jago dia tuh anak buahnya papi saya, almarhum ya. Terus saking kepercayaannya setiap kali pergi, kunci rumah dikasih dia, kunci mobil dikasih dia, duit dikasih dia, dia belanja sendiri, semuanya dia kerjain sendiri, betul gak? Kalau dia tidak bisa dipercaya, pekerjaan papi saya banyak, dan orangnya bisa ketemu sama dia langsung. Dan pemiliknya itu punya nomor telepon anak buahnya papi saya itu. Jadi bisa aja gini, bisa nelfon. Ini bocor ya, oh iya siap, dia lapor. Pak, di situ bocor, kamu berangkat bisa nggak? Oh nanti jam sekian, diatur, dia pergi. Zaman dulu belum ada HP. Jadi kalau nyuruh orang harus pagi-pagi ketemu, di plan bener-bener. Dan papi saya cuma datang, ngelihat kerjaan 1, kerjaan 2, kerjaan 3, pulang. Papi saya pekerja keras, jadi semua karyawan dikontrol, didatengin satu-satu. Dari situ orang akhirnya melihat bahwa ini bisa dipercaya. Kenapa? Kembaliannya benar. Ya kan? Sekarang apa yang dia dapat sama dia? Dia boleh tinggal di satu rumah dari menikah sampai sekarang punya anak. Tinggal di situ gratis. Dia boleh naik mobil mana aja dia mau pakai, boleh. Kunci dikasih dia. Dia boleh pakai motor mana aja, pakai, kasih dia. Orang kepercayaan mendapat banyak berkat. Sampai sebelum mati aja papi saya belum meninggal, dia bilang, ini nanti dikasih kerjaan ya. Ini dikasih kerjaan. Dipikirin ini dikasih kerjaan. Kenapa? Karena orang kepercayaan itu telah berjasa besar. Betul nggak? Bisa bayangkan jika itu Tuhan. Anggaplah papi saya Tuhan ya, ini kan hanya menggambarkan ya. Kalau ada orang yang berjasa besar, nggak pernah dilupakan. Amin. Jasa kita pelayanan hari ini nih, dicatat sama Tuhan, nggak pernah dilupakan. Amin. Bagi volunteer, kalian bersyukur, kalian adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau kalian setia dengan hal-hal itu, kalian menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan waktu kalian menjadi orang kepercayaan Tuhan, privilege Tuhan kasih semua. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Gak pernah dilihat mata, gak pernah dilihat, ya, gak pernah dengar telinga, gak pernah dilihat mata, Tuhan kasih. Begitu pula saya sama Jili, ini kesaksian lagi. Saya sama Jili itu menikah pada waktu badung-badungnya. Ya, kalau kalian, ini hampir sebagian besar
baru ya, puji Tuhan ya. Jadi kita nikah itu istri saya rambutnya warna-warni, antingnya 12 atau berapa lah ya gitu ya. Saya juga rambutnya gak kalah, saya warna-warni juga rambutnya, antingnya 3. Nikah, lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tahu gak? Dipercayakan, oke, melayani. Kita maju. Padahal hari itu kita masih muda banget ya gak? Umur 26 tahun lah kurang lebih ya. 26 tahun dipercayakan melayani. Ya udah kita ikut aja melayani. Ayo merintis, kita ikut aja merintis, betul gak? Dari perintisan itu kita akhirnya bisa mengenal, oh merintis jiwa kayak gini. Tuhan percayakan lagi jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu sekarang kita melihat yang ditabur gak sia-sia. Saya baru ingat kemarin itu saya melayani orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Sekarang anaknya ikut kita dan anaknya jadi pemimpin Kersel. Wow, keren gak? Saya bilang, ih Tuhan, kita gak tahu loh kita tabur, tapi Tuhan sampaikan ke titik itu. Wow banget gak? Itulah tanda bahwa apa yang kita kerjakan gak pernah sia-sia. Saya agak percepat sedikit, kita bicara soal Yusuf. Nah, Yusuf itu sangat dipercaya oleh orang yang namanya Raja Mesir, Firaun. Raja Mesir sampai bilang, Yusuf, ini kuda punya kamu, ini cincin punya kamu, semua milik kamu. Kamu pakai, sekarang semua hormat. Semua Mesir hormat sama Yusuf. Yusuf di kereta nomor 2. Dan nama kereta nomor 2 berarti orang nomor 2 ya. Dan seluruh Mesir dia bilang, Firaun kata-kata firman Tuhan, ini yang sangat luar biasa ya, dia bilang begini. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saya Firaun, raja, pemimpin, tapi semua orang Mesir ini, semua yang ada di Mesir, harus tahu sesuai dengan perintah kamu. Dia kemana aja harus sesuai dengan perintah. Wow, dikasih perintah luar biasa. Yusuf itu orang yang luar biasa. Karena ada apa? Di ayat ini saya akan bacakan, kenapa sih Yusuf bisa jadi luar biasa? Saya bacakan Kejadian 41, 38 berkata demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata-kata ini dicatat dan saya langsung, Tuhan saya ngerti. Kenapa Yusuf dipakai luar biasa? Karena roh Allah tinggal dalam hidupnya. Dari mana roh Allah itu ada? Yaitu dibangun hubungannya. Kepercayaan itu juga dibangun. Yusuf membangun kepercayaan sama Tuhan dari dia muda. Betul gak? Dia bisa lihat, dapat pesan Tuhan. Itu kalau nggak orang biasa-biasa nggak bisa. Dia pasti punya hubungan sama Tuhan. Dia pasti mungkin berdoa. Hingga akhirnya Tuhan kasih penglihatan dan lain sebagainya. Masuk penjara pun, dijual dulu ya. Dijual jadi budak pun. Yusuf masih menjadi budak yang baik. Betul gak? Budak yang setia, melayani bosnya. Sampai akhirnya masuk penjara pun. Yusuf menjadi, istilah kata dipercaya untuk tahanan yang lain. Dan itu tidak mudah. Gak mudah. Pasti ada roh Allah yang menyertai dia dalam pelayanannya. Setuju? Kita juga begitu. Kalau kita pengen diberkati Tuhan, pengen dipakai Tuhan, pengen menjadi orang kepercayaan Tuhan, harus ada roh Allah dalam hidup ini. Kita harus bangun hubungan itu. Kalau mau dipercaya, jangan hanya dipercaya bos, kita bisa pakai mulut kita. Betul gak? Kita ngejilat bos, bisa gak jadi orang percaya? Banyak. Ya. Tapi kita harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yaitu membangun hubungan sama Tuhan. Firaun mati, hubungannya selesai dengan Yusuf. Yusuf akhirnya nggak dikuakui lagi. Ganti Firaun yang baru, betul nggak? Tetapi Allah nggak pernah ganti. Setuju gak? Saat semuanya hilang, mungkin manusia akan hilang dengan segala keputusannya. Tetapi keputusan Allah untuk memberkati kita, orang kepercayaannya, sesuai firman Tuhan, orang yang makin dituntut, makin diberkati. Setuju? Betul. Orang yang semakin sayang Tuhan, makin dipakai Tuhan dan makin diberkati. Satu ayat terakhir yang saya mau ingatkan. Ternyata
Di Matius 25 ayat 27 dan 28, ini bicara soal talenta. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu ku berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini bicara talenta, kita udah sering baca. Ada orang minta diberi talenta 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, sesuai dengan kesanggupannya. Bosnya pergi, dia dikasih duit tuh untuk diusahakan. Tetapi ingat baik-baik, ada 1 orang yang memendam talentanya di tanah. Dia cuma punya 1 talenta, udah gitu dipendam. Yang 5 diusahakan jadi 10, yang 2 dijadikan 4, yang 1 ya cuma 1 karena dipendam. Tapi ayat firman Tuhan bilang apa? Yang 1 tuh diambil, dikasih ke yang 10. Waktu saya baca ini sih biasa aja. Tapi Tuhan ingetin, Andi, kalau ada orang punya talenta dikasih sama Tuhan, dia gak pakai, Tuhan ambil talentanya, Tuhan kasih ke orang yang bisa menggunakan talenta lebih bermanfaat. Talenta itu ada di tangan orang ini yang kupercaya dibanding orang-orang ini. Orang-orang yang hanya bisa, tanda kutip, ngomong doang. Itu aku langsung celep, aduh Tuhan. Waktu kita dipercayakan pelayanan, saya anggap itu sebagai sebuah apa? Talenta yang Tuhan kasih. Aku harus usahakan. Kita harus mengusahakan talenta yang Tuhan kasih. Kalau enggak, maaf, talentanya diambil, dikasih ke orang. Rugi enggak kita? Rugi. Bahkan ruginya sampai berlipat-lipat. Kenapa? Waktu talenta diambil, kita mau mengusahakan apa? Betul enggak? Kepercayaan Tuhan itu hanya sekali seumur hidup kita. Betul enggak? Mumpung kalau dia ambil talentanya doang, paling kita mungkin enggak punya talenta. Tapi kalau sampai nyawa-nyawa kita diambil, betul enggak? Kita enggak bisa mengusahakan apa-apa lagi kan? Betul? Dan Tuhan ingatkan satu hal ini. Dia bilang gini, kalau kamu cara berpikirnya adalah talenta adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan, lalu kamu upayakan, lalu kamu bisa membawa orang-orang kembali lagi mengerjakan talenta itu dari apa yang kita dapat. Tuhan akan melihat kita sebagai orang kesayangan Tuhan. Setuju? Orang kesayangan Tuhan itu gak banyak memang, tapi kita harus upayakan. Ya gak? Menggembalakan 10 orang lebih mudah. Betul gak? Tanya Pak Kris deh. Menggembalakan 100 orang lebih susah. Bahkan tahun ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Kemarin kita termasuk gereja CDC Depok maupun Bogor ya, termasuk gereja sehat. Gereja dengan pertumbuhan 30-40%. Wow! Saya bilang itu talenta yang Tuhan kasih, Tuhan tanam hari ini, jadikan itu 2 kali lipat tahun depan. That's point. Jadi orang kepercayaan. Kalian gak akan sia-sia. Karena Tuhan menempati janjinya. Firaun bisa lupa sama janjinya. Tuhan gak pernah lupa janjinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami mau Tuhan menyerahkan pikiran dan hati kami semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak saja dipakai, tapi menjadi orang-orang yang kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang bisa dipercaya untuk melayani Tuhan. Kami tahu pelayanan itu nggak akan sia-sia karena kami tahu bahwa panggilan kami di dunia ini untuk melayani. Yesus dipanggil di dunia ini untuk melayani. Begitu pula kami, setiap kami datang ke dunia untuk melayani. Kami sadar bahwa kami punya talenta-talenta yang kami harus gunakan untuk melengkapi pelayanan Tuhan di dunia ini. Pagi hari ini Tuhan bicara pada kami semua, agar kami tidak menjadi orang yang rugi, yang kehilangan talenta dan talenta itu diberikan kepada yang lain. Kami gak mau Tuhan, kami mau mengusahakan talenta itu 2 kali lipat. Yang 2 mendapat 4, yang 5 mendapat 5 lagi.
kami tahu ada pelipat gandaan. Dan pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, bila ada hal-hal yang gak berkenan, hingga cara pikir kami menjadi cara pikir yang salah. Kami tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan. Kami mau menyerahkan hidup kami juga untuk melayani Tuhan, menjadi volunteers di tempat ini, memberikan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, untuk melengkapi pelayanan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Andi. Wow, suatu pesan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita di dunia jadi kepercayaan manusia aja kita bisa dikasih segala sesuatu. Apalagi kalau kita jadi kepercayaannya Tuhan. Amin. Jadi mari bangun terus hubungan kita sama Tuhan supaya kita bisa jadi orang kepercayaannya Tuhan. Thank you Pastor Andi. Sekali lagi boleh tepuk tangan ya. Oke, sebelum kita bacain beberapa pengumuman, saya mau menyambut, mungkin ditengok dulu kanan kiri, ada nggak ya saudara-saudara kita yang baru pertama kali atau kedua kali hadir? Boleh angkat tangan nggak? Kita mau nyambut di sebelah sini. Halo Bapak Ibu, kami senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung sama kami. Di belakang juga ada. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Kami mengundang minggu depan bisa datang lagi dan beribadah bersama kami di tempat ini. Oke, pengumuman. Sebelum pengumuman ya, ada yang lebih penting. Kita mau ngucapin terima kasih buat semua volunteer nih. Terima kasih buat para volunteer yang udah dari pagi-pagi di tempat ini menyiapkan ibadah bahkan dari kemarin. Buat tim musik thank you, buat tim media dan audio juga terima kasih. Kita percaya khotbahnya Om Andi tadi ya, kita pakai talenta kita sedikit bisa jadi luar biasa. Amin. Oke, pengumuman yang pertama minggu depan tanggal 5 Juni 2022 ibadah umum kita akan dilaksanakan kembali di Green Forest dan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa jam 9 pagi minggu depan bisa datang lagi ke tempat ini atau di tempat yang hall yang mana ya Om ya? Di tempat ini, amin. Bisa datang lagi minggu depan. Yang kedua ada juga ibadah khusus anak di hari Sabtu jam 16.45. Bapak Ibu yang punya anak kecil mungkin di bawah SD ya kayaknya ya. Ya di bawah SD kira-kira di bawah 6 tahun atau di bawah SMP. Sampai SD ya Bapak Ibu boleh mengajak putra-putrinya untuk gabung ke ibadah Zoom kita setiap hari Sabtu jam 16.45. Berikutnya setiap hari Senin, nih besok nih ada mesbah doa. Kita sama-sama kumpul via Zoom juga jam 7 malam setiap hari Senin. Bapak Ibu Saudara yang punya beban untuk didoakan atau bahkan mau sama-sama dukung doa untuk keluarga kita yang ada di sini, silakan join di mesbah doa kita besok jam 7 malam. Berikutnya yang gak kalah penting juga ini ada Carecel. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tergabung Carecel boleh join di Carecel kita sesuai dengan kebutuhan waktu, usia dan ya kebutuhan lah Bapak Ibu ya. Jadi ada kelompok Bapak Ibu, ada kelompok remaja dan youth boleh gabung di Carecel kita. Nah pengumuman berikutnya juga sebelum kita pulang nanti kita bakalan kumpul ya masing-masing Carecel 5 menit aja untuk saling ngedoain dan update. Setelah itu kita bisa menikmati coffee break kita di belakang setelah ibadah ini selesai. Oke yang terakhir. Aduh ngap ya Bapak Ibu ya. Kurang olahraga ini kayaknya. Oke untuk yang terakhir ada persembahan. Yes semangat dong memberi untuk pekerjaan tangan Tuhan ya.
Di kursi Bapak Ibu ada disediakan amplop warna coklat. Kalau Bapak Ibu bisa masukin persembahannya ke dalam amplop dan menyerahkannya di kotak putih di belakang, pintu belakang. Atau Bapak Ibu kalau udah kekinian nih ya, bisa di scan aja QR-nya dan bisa juga mengirim persembahan Bapak Ibu melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu dan ada juga di amplop Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita bacain satu ayat dulu ya untuk persembahan. Ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mana sukacitanya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih. Hari ini kami menerima berkat melalui firman-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mengembalikan setiap berkat yang Tuhan kasih buat setiap kami. Perbuatlah Tuhan setiap berkat ini memperlebar lagi kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, thank you, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup, kita mau merayakan beberapa teman kita. Ada 24 peserta yang sudah lulus di Spiritual Journey Class. Kita yakin dan percaya untuk spiritual berikutnya makin banyak lagi yang bisa ikut dan makin banyak lagi yang bisa terima berkat melalui kelas ini ya. Oke, saya undang Pastor Chris untuk ada di sebelah sini. Jadi nanti saya akan panggil 24 peserta. Peserta bisa berdiri di sebelah sini untuk difoto oleh teman kita di tempat ini. Lalu setelah dipanggil jangan balik dulu ya. Kita kumpul di sini karena kita mau foto sama-sama. Oke, udah siap ya? Siap. Oke, yang pertama saya panggilkan Ibu Linda Lesmana. Ya boleh di sini Tante, difoto dulu. Sambil lihat kamera, cekrek-cekrek. 1, 2, cekrek. Terima kasih Tante Linda. Yang, belum Tante, belum. Jangan cepet-cepet Tante. Belum, sabar ya Bapak Ibu ya. Kita cekrek-cekrek dulu nih. 1, 2. Oke, yang berikutnya Ibu Patsy. Ayo dong diramein dong guys. Ya, Tante lihat ke sini Tante. Lihat ke situ, kameranya di sebelah sini Tante. Ya, 1, 2 cekrek. Yang ketiga Ibu Nevi Mulyati. Ya, 1, 2. Oke, yang ketiga ada Ibu Kristina yang lagi ada di Zoom juga. Halo Ibu Kristina, nanti diwakilkan ya. Yang kelima juga ada Ibu Rina, juga ada di Zoom, nanti kita kirim juga. Yang berikutnya Ibu Damayanti Danusa Putra. Satu, 2, cekrek. Oke, berikutnya ada Bapak Suharta. Satu, 2. Yang berikutnya ada Ibu Dirgahayu. Cakep. Berikutnya ada Bapak Luhut Stefanus Sida Bariba. Senyum.
Cakep. Berikutnya ada istrinya ya Pak ya, Ibu Ita ya. Ibu Ita Situmorang. Wah ini luar biasa, satu keluarga ya, ikut spiritual journey. Ibu Ita senyum, 1, 2. Ya berikutnya anak dari Bapak Luhut nih, Kasih Ropelita Sidabariba. Ya senyum Kasih, lihat kamera ya. Berikutnya ada Yehezkiel Verkino. Bro. Ini anak dari Bapak Naftali. Nah, kelihatan ya. Cakep. Berikutnya ada Kok Edi Mulyadi. Kak Edi ya. Nah. Berikutnya ada Ariela Belinda. Ini istri dari Bapak Edi. Oke, kita juga menyambut ya Ibu Foni yang ada di Zoom. Ibu Foni, terima kasih sudah lulus. Berikutnya ada Bapak Anton Wijaya. Ya selamat Om Anton. Oke berikutnya ada Ibu Lydia Mulyawati, istri dari Bapak Anton. Aduh bajunya couple nih ya. Aduh jadi iri nih yang couple nih. Senyum tante, 3, 2. Oke berikutnya ada Hizkia Verkino. Woi ada bro. Nah 3, 2. Wow. Berikutnya ada Eliza Natania, pemain keyboard kita. Wey. Jadi lewat aja kali. Mau difoto? Foto-foto sini Liz. Sorry. Sedikit lagi. Wuh. Senyum-senyum ya 3, 2. Oh, waduh, khusus nih untuk Bapak dan anak, spesial pakai telur. Udah? Oke, berikutnya ada Rebecca Banjarjaya. Selamat Rebecca. Bisa melewati 4 kelas yang luar biasa. Bisa. 3, 2, yuk. Yeay. Ada Odelia juga di Zoom ya. Nanti kita kirim. Yang berikutnya ada Lucia Gabriela Wilson. Lihat kamera senyum. 3, 2, 1. Ada Oma juga mau foto tuh, lihat ke HP Oma dulu Oma. Itu ada Omanya mau foto. 3, udah Oma? Ya udah, silakan. Kita kasih waktu ya Oma nih mau foto cucunya nih. Bangga dong udah lulus spiritual journey. Luar biasa Oma. Thank you Oma. Berikutnya ada Alfonsus Amaloana. Oh ada Bapak Alfons. Silakan Bapak Alfons. Wah keren Bapak Alfons nih. Om Alfons semangat. 3, 2. Yes, yang terakhir Ibu Suyati. Nah ini bintang model kita di Mother's Day kemarin. Wow keren Tante. Ini Ibu Suyati. 3, 2. Yuk, oke kita akan foto sama-sama. Saya minta bapak-bapak dan cowok-cowok boleh naik ke atas panggung ya, berjejer di belakang. Kita akan foto di sini. Bapak-bapak di atas. Nah, ayo sebelah sini geser.
Back maju. Yuk. Udah cakep. Merapat sedikit. Udah cukup. Ya, ini dia 24 peserta yang lulus dalam spiritual journey kita tahun ini. 1, 2, lihat sini ya. Gaya bebas sekali lagi, buka masker, aman ya. Habis itu pasang lagi Bu, Bapak. Ya, sekali lagi ya. Kasih senyum terindahnya, 1, 2, 3. Kasih gaya bebas ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor Chris ya. Oke Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku, haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Wow, puji Tuhan, hari ini kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Andi dan ada Ibu Cili di sini, pelayanannya sangat memberkati kita semua. Dan siapa di antara kita semua merasa diberkati bisa angkat tangan. Puji Tuhan, kita mendapat sesuatu. Ada satu hal yang kita belajar hari ini, kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Terus kita belajar, terima kasih semua untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang baru hadir juga kita merasakan bahwa inilah gereja itu keluarga. Dan saya sangat senang minggu depan juga bisa sama-sama kita bisa beribadah kembali. Dan satu hal yang saya percaya, sungguh kita diberkati melalui hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil Tuhan percayakan menjadi terus meningkat hal-hal yang besar. Terus kita usahakan, kita upayakan, kita bangun terus kepercayaan yang Tuhan beri dari hal yang kecil. Jadi jemaat ini terus terbangun dan terus meningkat dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan hari ini dan hari esok ada harapan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu, karena semua Tuhan Kau berikan kekuatan melalui firman-Mu, sehingga iman kami terus berharap kepada Engkau. Tuhan percayakan kepada kami dari hal-hal yang sangat kecil. Kami mau terus pelihara ini Tuhan Yesus, biar hidup kami terus makin diubahkan. Hari demi hari bagi setiap anak-anak yang sedang belajar, sedang kuliah, beri kerajinan Tuhan Yesus. Bagi ibu rumah tangga semua Tuhan, beri kesabaran, beri kekuatan, ketekunan, dan terus Tuhan hikmat Allah turun atas mereka. Dan kami percaya setiap bapak-bapak juga atau setiap imam Kau pakai secara luar biasa, memberkati setiap keluarga, menjadi kepala keluarga, menjadi beban tanggung jawab di keluarga. Kami percaya, berikan hikmat Allah atas setiap kepala keluarga yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati dan yang percaya katakan amin. Happy Sunday CDC. See you next Happy week. Sunday CDC.